Allah. Baik. Imam Sahal At-Tusturi adalah salah satu golongan salaf yang memandang tauhid dengan pandangan akidah di atas. Maka beliau berpendapat bahwa tauhid dengan pemahaman ini merupakan asas pembinaan kepribadian muslim. Tadi kita bincang tauhid salaf adalah tauhid amali, tauhid penghayatan, bukan tauhid ilmi, pemikiran, bukan. Orang ada baca buku tauhid 100 buku, bahkan dia menjadi profesor, tetapi apakah dia menghayati, merealisasikan tauhid itu dalam kehidupannya sehari-hari? Itu bukan di ilmu tauhid, tetapi di ilmu tasawuf adanya. Maka kata beliau, tauhid yang dipahami itu tauhid salah. Tetapi orang sufi kalau ditanya secara teori, mazhabnya Asy'ari, yang sesuai, yang cocok, yang pas. Ini yang pas-pas, bukan pas amno ya, pas. Dengan sufi adalah mazhabnya Asy'ari, tidak mazhab yang lain. Nah, coba kita lihat. Beliau bicara tentang sifat dan zat Allah. Kalau kita bincang tentang perselisihan antara golongan-golongan tauhid, teologi, ilmu kalam, akan berbeda seperti apa yang dikatakan oleh salaf usul. Kita tidak akan baca semua, kita ambil satu-satu saja dalam semua tajuk. Kata beliau, mentafsirkan firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Tiada satupun yang sebanding dengan zat dan sifat-sifatnya dan pentadbirannya. Allah berfirman lagi, subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun. Asalnya kata ini subhana amma yasifun. Allah terlalu suci untuk dibincangkan. Bagaimana yang bincang ini lidah ini kotor. Yang berpikir akal ini makhluk yang terbatas diciptakan oleh Allah. Bagaimana dia mau paham Allah? Ini kan dari sini, subhana amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang mempunyai keagungan dan kekuasaan dari apa yang mereka katakan. Berkata Imam Sa'ad, sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, maka bagaimana dapat dicapai dengan perumpamaan dan pengamatan? Kami telah beriman kepada maksud Allah. Ini sama. Dia tidak bincangkan Allah begini, sudah. Ya, beriman kepada apa yang Allah katakan, bahwa tidak ada yang serupa kepada Allah, sudah. Tak boleh lagi dikatakan. Maka ketika Allah punya tangan, ketika Allah punya kaki, tak boleh dibincang macam mana kakinya dan tangannya. Itu salah. Kenapa? Karena pemahaman yang mendalam sudah tidak ada hasrat, tidak ada keinginan untuk cakap. Karena terlalu mendalam. Cinta kalau belum mendalam masih banyak dicakap. Tapi kalau sudah jadi suami istri diam saja. Kenapa? Sudah mendalam cintanya. Tapi kalau belum masih lagi dibincang terus. Matanya, bibirnya, apa semua dibincang. Orang yang pergi belajar di Kairo, di Mesir, dekat Mesir, kan tengok orang Arab, perempuannya cantik, lelakinya tampan. Setiap orang baru datang, kalau dia lelaki selalu berjalan dengan orang lama, tengok perempuan, bang, kok cantik sekali bang, cantik bang, cantik bang. Rupanya yang orang baru itu bicara dengan saya, bang itu cantik sekali bang. Saya bilang, lalu dia tanya, abang gak merasa kalau itu orang cantik-cantik sekali? Saya jawabnya, saya bilang kamu baru lagi, masih ribut, kata saya masih cantik. Kalau kami ini sudah orang lama, jadi sudah di dalam cakapnya. Orang lama sudah tak lagi cakap, sudah. Itulah sahabat dulu tak cakap karena sudah mendalam. Coba Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, orang yang tercerdas di dunia ini dari perempuan yang beriman kepada Nabi. Dia bukan hanya orang beriman, tapi orang cerdas.
duduk di rumah, kata Rasulullah, ya Khadijah, ada Jibril datang. Nah, ini kan kalau orang tak cerdas, yang bodoh tak ambil kisah. Iya kan, tetapi dia ingin menguji. Dia percaya kepada Rasulullah, tapi dia ingin menguji. Tidak mengatakan, yang benar, kamu jangan. Karena orang suaminya kemarin tiba-tiba mengaku Rasul dan hendak mengaku ada Jibril datang. Ini kan perlu dipertanyakan. Bagaimana kalau ibu tiba-tiba suaminya, saya ini Nabi. Kan macam itu Khadijah. Ada Jibril datang. Lalu apa Khadijah buat? Dia duduk di pangkuan ini dan dia buka tudung dia. Karena malaikat tak masuk jika orang buka tudung. Begitu dibuka masih ada, ya Muhammad. Oh tak ada. Tutup lagi, masih ada. Oh tak ada. Sudah itu saja. Tak perlu bagaimana bentuknya, dan tak perlu karena imannya sudah. Kalau kita kena tak iman, macam mana? Itu muncul. Ini kena tak iman. Masih kurang mendalam imannya. Dia masih tanya muwasafatnya. Subhanallah, bila jadi amma yasifun. Satu ketika wafatlah Sidna Al-Qasim. Dia masih dalam menyusu, belum 2 tahun wafat. Rasulullah habis menguburkan pulang menangis. Ada air mata di sini. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa ada air mata? Bukankah engkau cakap kita perlu ridho, sabar semua dari Allah? Rasulullah menghapus, ya. Betul-betul ini menangis air mata kasih sayang, tapi hatiku semua menerima itu dari Allah. Nah, bila masuk ke rumah dia, Sayyidah Khadijah menangis penduduk. Rasulullah kata, kenapa kamu menangis? Sebetulnya kalau mau wafat, nantilah selepas 2 tahun, selepas aku puas menyusui dia. Dia belum selesai lagi menyusu, sudah wafat. Rasulullah kata, kalau begitu nanti engkau akan sambung menyusui di surga. Bayi satu-satunya di dunia ini yang di surga disusui oleh ibunya adalah Sayyidina Al-Qasim kepada Sayyidah Khadijah. Itu dalam Sahih Bukhari. Lalu kata Rasulullah, apa itu? Aku mendengar suaranya. Kau mau dengar? Tak payah, saya percaya. Itu Khadijah radhiyallahu anha. Ditanya Rasulullah, kau mau dengar suaranya? Itu aku dengar. Kau mau dengar? Kata, sudah cukup. Ya Allah, itu yang dimaksud tanpa takwil, karena dia sudah. Nah maka ketika ulama mentakwilkan adalah ketika orang-orang itu tidak beriman, rendah imannya dan bodoh. Maka pentakwilan itu orang-orang bodoh. Ini kata ulama, saya cuma menirukan saja, bukan kata saya, nggak berani saya bilang ini. Ya, disebutnya jahil apa bahasanya? Tidak jahilan nas ketika orang itu bodoh, ya pada awal maka dia mula mentakwilkan. Kan bodoh namanya. Jadi orang yang sudah pintar paham kepada otak, lo takwil lagi. Tapi orang bermula dari bodoh, maka boleh takwilkan. Kalau sudah pandai, sudah buang takwilnya. Kalau sahabat itu dulunya bukan hanya bodoh kafir, kemudian dia paham. Jadi takwil betul. Nah, kalau dikata, ayo kita salah, tak boleh takwil. Belajar dulu lah. Orang dulu mentakwilkan karena bermula dari bodoh, maka dia takwilkan. Dan takwil pun maknanya ini salah satu makna, bukan makna yang satu-satunya. Takwil itu adalah salah satu maknanya, bukan makna satu-satunya. Ya, misalnya maknanya kekuasaan, salah satu makna ya kekuasaan. Yang lainnya kita tak paham, karena Allah yang paham terhadap dirinya sendiri. Ini dalam takwilkan pun kepada yang layak kepada Allah. Karena laisa kamitslihi syai'. Maka salaf mazhabnya adalah taslim faqat, taslim sahaja atau mujarrad. Tetapi khalaf taslim juga, tetapi bukan taslim mujarrad, bukan taslim faqat, taslim wa ziyadah plus.
Taslim plus, artinya ditakwilkan sedikit lah. Nah orang nanti tak paham. Sama mazhabnya taslim. Dia kata orang bukan ini seorang Abdullah Tusduri yang akan kita tengok dia punya 3 sentral itu, dan bicara tauhid bukan seperti yang dibincangkan Asy'ari dan dibincangkan oleh Wahabi, tetapi dia kata kami telah beriman kepada maksud Allah seperti mana yang Allah maksud, bukan. Karena kalau sudah itu kita pahami, maka itu keluar daripada akal, dan akal itu makhluk yang terbatas untuk memahami yang terbatas. Sedangkan Allah adalah maha tidak terbatas, bagaimana dibatasi oleh yang terbatas. Maka yang dipahami oleh yang terbatas itu adalah satu pahaman yang terbatas pula. Maka akal tidak akan memahami Allah. Bahkan sesat. Arti sesat tak sampai, bukan sesat keluar dari agama. Itu salah satu contoh saja. Kemudian banyak lagi perkataan beliau. Kita lihat di halaman 19. Di halaman 19 itu dikatakan, dan berkata kepada orang-orang yang cemas terhadap dunia, sangat buruk engkau mengaku seorang sufi sedangkan beban rezeki memberatkan hatinya. Dasar-dasar semua itu ada 3. Berlindung kepada Allah, lari daripada makhluk, tidak menyakiti makhluk. Ini beliau bicara tauhid, tapi juga akhlak. Zaman sahabat yang dikenal ahli tauhid adalah orang yang tawakal, ridho, syukur, itu dikata ahli tauhid. Kalau sekarang orang yang cakap, berdebat dan pandai membicarakan tentang itu tauhid, bukan. Sahabat tak bincang itu. Kalau dia ridho, syukur, tawakal, itu tauhid namanya. Karena tauhid mengesahkan Allah bahwa ini dari Allah dan berbuat untuk Allah. Maka beliau ketika orang melihat, dia melihat ada orang yang pening dengan dunia, maknanya dia adalah bukan orang yang mengenal Allah. Rezeki itu kan sudah Allah bagikan. Bila sudah selesai, sudah macam buku sudah selesai, sudah. Maka kita jangan peningkan yang sudah selesai. Yang kita peningkan, yang kita pikirkan bagaimana kita melalui keputusan-keputusan itu nanti. Menyikapinya bagaimana, kalau menyikapi gagal bagaimana, menyikapi senang bagaimana, menyikapi sukses. Senang, sukses, gagal, berhasil itu sudah selesai, nggak bisa dirubah lagi, nggak bisa dirubah. Kita yang merubah bagaimana mengiramai, tak mengiramai, kalau mengiramai berjalannya takdir itu ada kita. Itu yang kita rubah, kitanya yang merubah. Ini dengan sabar, itu dengan syukur, ini dengan ridho, ini dengan tawakal, ini dengan qanaah. Ini namanya merubah. Ya. Tapi dengan bahasa akal, ini bukan bahasa adik. Bisa dirubah lah. Yang dirubah apanya? Ya. Misalnya, makcik dikasih musibah tanggal 7 bulan 7 2007, akan terulang nggak? 7/7/2007. Lah yang mau dirubah apanya? Di sini kita nerima, ridho. Besok dikasih senang, kita syukur. Ya. Katanya, hari kita telah merubah mana? Yang merubah yang tanggal 7, ya. Kalau merubah namanya kita balik lagi, kita ulang. Tanggal 7 bulan 7 2007 ini musibah, rubahlah Allah menjadi anugerah. Balik lagi. Nah, ini namanya merubah. Tapi bahasa awam ulama berijtihad mengatakan kepada manusia awam tentang tauhid boleh dirubah. Ada dalilnya, dalil ini pun bahasa awam, tetapi di dalil ini pula dapat dipahami bahasa elit.
Dari dalil itu juga. Karena ayat misalnya takdir boleh dirubah dengan doa. Tetapi dengan ayat itu mengatakan doa itu juga Allah yang suruh. Tuh. Berarti itu juga takdir, doa takdir. Satu contoh misalnya. Ada orang ditakdirkan oleh Allah untuk mengetahui takdir dia esok. Coba. Kan takdir. Allah menakdirkan orang mengetahui takdir dia besok. Takdir gak semuanya? Takdir. Lalu ditanya, bagaimana sikap orang itu menghadapi besok? Tergantung takdir. Ada yang ditakdirkan menunggu, ada yang ditakdirkan mencari. Jadi semua takdir, tak ada yang takdir. Berarti dia ditakdirkan untuk mengakui takdir dan ditakdirkan untuk menunggu takdir yang ditakdirkan. Ya itu harus memahaminya begitu. Kalau enggak, berarti Allah kurang, tidak berkuasa. Dan inilah pemahaman yang dikatakan oleh beliau. Kalau ditimpa hamdunya pening, maknanya dia tidak mengenal Allah, tidak tahu zat Allah, tidak bertauhid kepada Allah. Jadi kita tergantung ditakdirkannya. Jadi kita diam saja. Ya diam saja pun kalau memang diam saja takdir. Jadi mesti bagaimana? Mesti yang sesuai dengan takdir. Kita berbuat, silakan. Kalau Anda mampu berbuat, berarti ditakdirkan berbuat. Allah harus di atas segala-galanya, jangan dibawa akal. Akal memang tak paham benda itu. Itu sebabnya Allah hanya dipahami oleh hati. Dan hati pun kalau berzikir lagi, kalau tak susah sangat. Ya karena dalam hadis dikatakan yang meliputi aku adalah hati mukmin. Ya, ma wasa'ani illa qalbi abdi al-mu'min, kecuali hati seorang hambaku yang beriman. Nah kemudian beliau berdoa, ya Allah, bahwasanya semua orang telah menyebar untuk mencari keperluannya, sedangkan keperluanku agar engkau mengampuniku. Ini perkataan ini bukti bahwa dia berbicara tentang zat Allah. Imam Syafi'i yang ditanya oleh seseorang, anak muda datang, Assalamualaikum ya Imam, waalaikumsalam. Bagaimana kau dalam apa yang kau makan? Kata beliau, kata anak muda itu, kata Sahal, zikir. Oh bukan maksud saya tanya tentang benda, tentang makanan untuk fisik. Yang kau makan itu apa? Iya zikir. Saya pahamlah makna zikir. Tapi yang saya tanya, engkau makan, engkau kan cari uang. Engkau itu makan, apa yang kau makan itu zikir. Oke lah, kau cari untuk makan itu dengan apa? Dengan zikir. Bukan itu maksudku. Akhirnya marah. Ya sahabat, tidak ada yang tidak berzikir. Dia bincang apa? Dia bincang apa? Ya, ayam digoreng, ya, itu berzikir. Semua mengikut kehendak Allah kan berzikir namanya. Bukan tasabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh, telah bertasbih apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semua mengikut perintah Allah, dan mengikut perintah Allah namanya zikir. Orang yang tidak mengikut perintah Allah namanya ghaflah, dan ghaflah itu tidak berzikir. Ada pertanyaan, kalau alat ini bertasbih, suara tasbihnya macam mana? Tergantung karomat yang dibukakan oleh Allah. Kalau karomat orang itu, kalau misalnya karomat si fulan, maka dia akan dengar suara zikir alam itu menurut bahasa alamnya. Ini namanya dia yang berkaromat. Seperti Nabi Sulaiman mendengar bahasa semut, bahasa ini. Tetapi kalau ada batu, pohon, zikirnya seperti manusia, berarti pohonnya berkaromat. Kalau kita mendengar suara pohon yang tak paham, orang lain kita paham, maknanya kita yang berkaromat. Ya, dan semua berzikir. Ya. Kemudian tentang yang kedua, penciptaan Al-Quran. Pada masa itu masih
masih ramai lagi Al-Quran dikata makhluk. Tetapi beliau di sini, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafizal bahru qabla an tanfaza kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Wahai Muhammad, katakanlah, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis hikmah-hikmah Tuhanku. Walaupun kami tambah lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan. Sebagai bantuan. Ya. Tahu Allah, kita tulis habis semua tinta. Berarti kita tak tahu apa-apa. Ya. Karena begini, apa yang kita lihat, yang melihat Allah. Macam kita bercermin. Kalau kita bercermin di sini, ini misalnya cermin, maka di sini ada gambar saya di sini. Maka mata ini melihat tentang apa sekitarnya. Padahal yang melihat saya bukan dia. Berarti ar-ra'idu Allah. Yang dilihat apa sekarang? Kalau Allah hilangkan alam di sekitarnya, tak ada yang dilihat. Tetapi pun ciptaan Allah yang lain, seperti Allah menciptakan lihat, karena lihat dari sifatnya, dan yang diciptakan yang di luar, yang dilihat adalah dari sifatnya juga. Jadi yang dilihat Allah, yang melihat Allah. Apa kita? Kalau kita mau Allah ada yang orang tak melihat tapi matanya gede, tak melihat. Kita tak punya sifat pun tak punya. Makanya kita tahu sedikit saja, yang Allah tahu banyak. Nah inilah di dunia kita tak dengar di mana-mana. Saya cakap cuma di sini aja yang dengar, di tempat lain tak dengar. Kita pun tak dengar apa-apa yang di luar. Tak melihat kalau sudah dibatasi dinding ini tak tengok. Sedangkan orang yang keluar daripada jasad ini tahu semua-semua. Tidak mati, justru semakin bebas roh itu. Dan ini juga masuk kepada pemahaman tauhid. Bagaimana dia tak dengar orang baca Quran dan baca doa kepada orang mati, wong dia lebih dengar daripada kita yang tak dengar. Itu pun tauhid lagi, paham kepada Allah, alam dan ciptaan Allah. Al-Quran kata makhluk. Ini orang Mu'tazilah kata makhluk. Asy'ari mengatakan yang Al-Quran adalah makna, tetapi huruf dan suaranya makhluk. Tetapi yang menentang Asy'ari, saudara kita dari Wahabi, tak, huruf dan suaranya pun itu sifat Allah. Gimana? Oh ini suara saya ini. Ya, huruf itu huruf. Ya, tak boleh ditakwil, mesti kena itu. Ya. Kalau tak boleh ditakwil, jangan cakap begitu, diam saja sudah. Berarti pun dia belum paham juga. Dia kata huruf dan suaranya juga semuanya sifat Allah. Sekarang tadi Allah kan mau bagi rezeki, malah kita yang bagi. Apa ini Allah kita? Lah kan bukan. Huruf dan suara ini macam perbuatan ini, tetapi sifat milik Allah. Yang kita sebut dalam bahasa kita, mendengar, melihat, yang kita nisbatkan kepada kita, itu adalah majazi. Sebetulnya yang punya sifat itu Allah semua. Maka sifat kalam Allah tidak seperti kita, kan tidak boleh laisa kamitslihi. Berarti tanpa huruf dan suara. Karena huruf dan suara adalah surah bungkusan, gambar saja. Tak ada yang kita lihat. Dan itu diciptakan karena Allah punya sifat musawwir. Allah punya sifat musawwir. Itu sebabnya paham, ya, paham tak ada bahasanya. Ketika dikatakan paham itu adalah menjadi ilmu. Yang kedua, tawakal dan usaha. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Beliau mengatakan,
Dan Rasulullah bersabda lagi di bawahnya, demi jiwa Muhammad berada di tangannya. Sungguhnya seorang yang masukkan ke dalam perutnya sesuap makanan haram 40 hari, ya Allah tidak menerima doanya. Dan siapapun yang dagingnya tumbuh dari yang haram dan riba, maka api neraka lebih utama baginya. Ini beliau berbicara tentang tawakal. Tapi kemudian beliau menyuruh kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya. Kalau orang mencari tidak melihat halal haram, maka dia tidak menyerahkan pencahariannya kepada Allah tapi kepada dirinya. Itu sebabnya orang kafir dia mau usaha kelihatan tak ada konflik, tak ada pertikaian zahir dan batin. Ya, karena memang dia tidak ada halal haram, jadi dia cepat kaya. Kalau kita mau haram tapi selepas makan haram sedih, jadi ada pertikaian, jadi tidak pernah bahagia. Jadi kafir atau iman sekali itu bahagia sudah. Kalau setengah-setengah ini yang menderita. Aduh ini haram, tapi tak apalah karena saya perlu. Nah ini kan menderita namanya. Kalau mereka tak ada haram, tak ada menderita, maka tawakal kepada Allah itu bahagia. Artinya tawakal, ya. Saya sekarang tanya kepada musliman, mana dulu, mana awal, tawakal atau berusaha? Berusaha dulu. Tawakalnya tidak. Selepas berusaha. Astagfirullahaladzim. Jadi selepas berusaha gagal baru serahkan kepada Allah. Kalau berhasil serahkan kepada Allah. Ya, tawakal dulu baru berusaha. Itu yang benar. Usaha dulu baru tawakal. Jadi kalau sudah tak berhasil, ya sudah ya Allah, aku tak berhasil toh, terserah engkau lah. Gitu. Kan begitu maknanya kan, harus kalau berusaha dulu awal baru tawakal. Oh Allah ini tega kali, Allah ini tidak kabulkan apa yang aku minta, ya sudahlah, menyerah saja lah. Tawakal dan tawakal ini lughatul awam, bahasa yang tak paham Allah. Jadi sudahlah, serahkan aja kepada Allah. Jadi paham Allahnya terakhir. Kalau dia paham Allah sejak awal, maka dia tawakal sejak awal. Ada berusaha ibadah, ya. Rezeki itu Allah yang atur. Jadi sejak awal kita serahkan kepada Allah. Tidak akan pernah lahir dari selain tangan Allah, dari tangan Allah. Itu yakin. Maka Sayyidina Abu Bakar berkata apa?